Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani dari Prodi Matematika Angkatan 2023 dengan NIM 08011182328069. Saya akan menjelaskan salah satu soal dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Soalnya yaitu buat program input nilai siswa, kemudian cari nilai tertinggi dan terendahnya, lalu cetak sertifikat sebanyak siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. Jadi kita di sini punya nilai siswa. Dari nilai siswa tersebut, kita diminta untuk mencari nilai tertinggi dan terendahnya. Berarti nilai yang dimasukkan oleh user ada beberapa. Jadi akan ada banyak atau beberapa nilai yang dimasukkan oleh user. Misal ini nilainya. Kita akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendahnya. Jadi dari nilai-nilai tersebut kita cari nilai tertinggi atau T-nya dan juga nilai terendah atau R-nya. Setelah kita dapat nilai tertinggi dan terendah, kita akan mencetak sertifikat sebanyak siswa yang mendapat nilai tertinggi. Jadi misal nilai tertingginya itu ada 2, berarti kita akan mencetak sertifikat sebanyak 2 buah sesuai dengan jumlah siswa yang mendapat nilai tertinggi. Itu gambaran soalnya. Kemudian untuk membuat programnya kita kan diminta untuk memasukkan nilai siswa. Karena nilai siswanya banyak, maka kita akan menggunakan array. Jadi untuk menyimpan nilai dari setiap siswa, kita pasti menggunakan array. Yang pertama kita gunakan ada array, kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dan terendah. Karena kita menggunakan array, berarti kita menggunakan for untuk memasukkan nilai ke array tersebut. Jadi, array-nya nanti sebanyak jumlah siswa yang dimasukkan nilainya. Kemudian for ini berfungsi, for yang pertama ini untuk kita memasukkan nilai ke setiap kamar. Kemudian cari nilai tertinggi dan terendah. Tadi kan for untuk memasukkan nilai kan. Misal kita memasukkan nilai yang pertama atau nilai siswa yang pertama, kita akan cek nilai yang ini yang dimasukkan ini lebih besar atau lebih rendah. Untuk melihat tertinggi atau terendahnya membutuhkan variabel bantuan. Berarti tertinggi dan juga terendah. Untuk tertinggi berarti nilainya akan selalu lebih dari angka 0. Berarti T-nya akan dimulai dari 0 ke atas untuk nilai yang tertinggi. Untuk nilai terendah, kita akan beri nilai awal yaitu 100. Karena apa? Karena nilai terendah tidak akan lebih dari 100, yaitu nilai maksimal sebuah nilai siswa. Kita punya T awalnya 0 dan R awalnya 100. Kita akan mengecek nilai tertinggi dan terendah. Jadi, setelah kita mendapatkan atau diberi input oleh user sebuah nilai, kita akan cek, misal ini N, nilai ini lebih besar dari 0 tidak? Atau dari nilai tertingginya, dari T-nya. T-nya kan 0. Ternyata memenuhi. Berarti nilai tertingginya nanti kan akan diisi dengan N ini. Jadi T otomatis akan diisi dengan N. Karena N ini adalah nilai tertinggi sementara. Kemudian kita akan ngecek juga nilai terendahnya. Kita cek lagi N-nya kurang dari 100 atau tidak. Atau kurang dari nilai R-nya. Jadi tadi nilai T, yang di sini nilai R. Kita cek apakah N-nya ini kurang dari 100. Kalau N-nya kurang dari 100, berarti dia masuk ke nilai rendah. Variabel rendah akan diisi dengan N. Nah, untuk
for selanjutnya, maka inilah yang akan digunakan. Nolnya tidak bakal dipakai lagi kan. Jadi nilai yang pertama akan dicek ke for untuk kamar berikutnya. Misal kamar berikutnya itu kamar kedua atau nilai siswa kedua. Berarti kan ini 2, nanti user memasukkan nilai. Nah, pada saat dia membandingkan, tidak lagi dengan 0, tetapi dengan nilai tertinggi sementaranya atau N sementaranya, N sebelumnya. Kurang lebih seperti itu untuk mencari nilai tertinggi dan terendahnya. Kemudian kita mau melihat apakah ada angka yang kembar. Kalau kita mau mencari angka yang kembar, berarti kita menggunakan for lagi. Kenapa pakai for lagi? Karena kita mau ngecek satu persatu nilai yang diinputkan atau nilai yang sudah disimpan ke kamar array. Jadi kita akan cek satu persatu, misal ada tiga siswa ya, misal ada 3 siswa. Berarti kita mau cek, misal nilai siswa yang pertama sama tidak dengan nilai tertinggi atau nilai terendahnya. Kalau sama, berarti nilai terendah dan juga nilai tertingginya nanti akan bertambah 1 banyaknya. Atau kalau kita mau buat variabel baru, kita isi penerima dan gagal. Penerima itu untuk jumlah dari nilai tertingginya, kalau gagal untuk yang terendah. Jadi kita cek, misal kita punya variabel tertingginya berapa? 100 misalkan. 100. Kita cek kamar pertama. Apakah kamar pertama ini nilainya sama dengan 100? Kalau sama, berarti penerimanya bakal diisi 1 dong. Kan ada 1 yang nilainya tertinggi. Kemudian kita cek yang keduanya. Oh ya, misal terendahnya 0 ya, misal. Kita cek kamar kedua. Dia sama tidak dengan nilai tertingginya. Kalau misalnya tidak sama, kita cek juga. Dia sama tidak dengan nilai terendah. Misal di kamar kedua ini isinya 0. Dia kan sama dengan nilai terendah. Berarti orang yang mendapatkan nilai terendah atau yang kita misalkan saja sebagai gagal, kita isi dengan 1. Berarti penerimanya nanti 1. Untuk yang nilainya 0 juga berjumlah 1 orang. Untuk kamar seterusnya 3 sampai banyaknya nilai yang dimasukkan oleh user akan dicek satu persatu menggunakan for ini. Nah, untuk kita mengecek apakah nilai tersebut kembar, kita menggunakan if. If yang pertama, kita mau ngecek apakah pada kamar ke I itu sama dengan nilai tertinggi, sama dengan T, atau tidak. Kalau misalnya iya sama, berarti kita P atau penerima sama dengan P ditambah 1. Karena P-nya ditambah 1, berarti kan kita harus memberi nilai awal dulu ke P-nya. Karena jumlah siswa, berarti kan kita menghitungnya mulai dari 0 ya. Jadi kita isi dulu nilai awalnya 0. Jadi nanti kalau di kamar pertama kita P-nya ini 0, 0 tambah 1 jika memenuhi, berarti penerimanya 1. Begitu seterusnya. Untuk if yang kedua, kita lihat apakah nilai pada kamar ke I-nya sama dengan nilai terendah. Kita kan sudah dapat nilai terendah di for sebelumnya. Kita cek kamar ke yang I ini sama tidak dengan nilai terendah. Kalau sama ya berarti G atau gagalnya akan kita tambah 1. Sama seperti P sebelumnya, jadi untuk G awalnya itu dimulai dari 0 karena jumlah mahasiswa atau jumlah siswa itu akan dimulai dari 0 plus 1. Nah, ini tadi logika dari programnya atau dari soalnya. Kemudian kita dari logika ini kita buat pseudocode-nya. Untuk pseudocode
Untuk pseudocode-nya kita pertama menuliskan nama variabel yang mau kita pakai. Kita perlu variabel siswa, tinggi yang dimulai dari 0, penerima yang dimulai dari 0, rendah dimulai dari 100, gagal dimulai dari nilai 0, atau nilai awal, ini bisa disebut nilai awalnya. Kemudian kita perlu variabel nilai dan i yang semua variabel ini bertipe data integer atau bilangan bulat. Begin untuk memulai program utama. Read ini berfungsi untuk memerintahkan user memasukkan sebuah nilai, yang nilai nanti akan disimpan ke variabel bernama siswa. Kemudian if yang pertama siswa lebih dari 0. Kita kan meminta user untuk memasukkan jumlah siswa yang akan dicek nilainya. Tidak mungkin kan jumlah siswanya itu minus, mesti positif. Jadi kita buat if yang pertama siswa lebih dari 0. Ketika siswa yang dimasukkan lebih dari 0 jumlahnya, maka program akan dijalankan. Namun jika tidak, maka akan ke else yang di paling bawah, mencetak jumlah siswa tidak valid, dan program akan langsung berhenti. Ketika if-nya terpenuhi, maka kita akan menambah variabel baru, yaitu nilai array yang banyak kamarnya sebanyak nilai dari variabel siswa. Jadi misal kita input 5 siswa, berarti array-nya sebanyak 5 kamar. 5 kamar tadi dimulai dari kamar ke-0 sampai kamar ke-4. 0, 1, 2, 3, 4 berarti kan ada 5 kamar. For yang pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita mau memasukkan nilai. Jadi, for i sama dengan 0, kita akan memasukkan nilai ke kamar yang dimulai dari angka 0. Read nilai i. Kita akan memerintahkan user untuk memasukkan sebuah nilai yang nantinya akan disimpan ke variabel nilai kamar ke 0. Ketika user sudah memasukkan nilainya, kita akan cek nilai yang dimasukkan itu lebih besar dari yang tertinggi atau tidak. Jadi menggunakan if, nilai i lebih dari tinggi. Tingginya tadi 0. Apakah nilai yang dimasukkan pada kamar ke-0 ini lebih besar dari 0? Kalau iya, berarti menjalankan perintah di bawahnya. Tinggi diisi dengan nilai tersebut. Namun jika if yang ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke if yang berikutnya. Kita buat if yang kedua. If yang kedua ini berfungsi untuk mengecek apakah nilai tersebut rendah. Jadi kita if yang kedua ini nilai i kurang dari rendah. Rendahnya itu nilainya 100. Apakah nilai pada kamar ke-0 yang dimasukkan oleh user ini kurang dari 100? Jika iya, maka akan menjalankan perintah yang ini. Variabel rendah akan diisi dengan nilai i atau variabel nilai kamar ke i. Karena ini if dan juga if, maka kondisi ini akan dijalankan semua. Jadi setelah menjalankan if, program akan menjalankan if yang di bawahnya juga. Setelah ini berarti kan kita akan mendapatkan 4 kemungkinan. Kenapa 4 kemungkinan? Pertama, kalau if-nya dijalankan, maka kita akan mendapat nilai dari tinggi. Namun jika if-nya tidak terpenuhi, maka dia akan langsung ke atas. Yang ketiga, kalau if-nya terpenuhi, yang kedua ini, maka akan mendapat nilai terendah. Namun jika tidak, kita akan langsung naik ke atas. Jadi ada 4 kemungkinan, dan jika salah satunya sudah dijalankan, maksud saya, jika kita telah mendapatkan 2 hasil, yaitu untuk nilai tertinggi dan juga nilai terendah, maka kita akan lanjut ke atas. Maaf, sebelum kita lanjut ke atas, kita tambah i-nya dengan 1 dulu. Jadi, sebelumnya kan kamar ke-0, kita tambah i-nya dengan 1. Berarti kan kamar ke-1, kita mau memasukkan nilai ke kamar ke-1. Jadi kita balik ke atas, i-nya jadi 1. Tuh siswa. Jika kondisinya terpenuhi, maka akan melakukan perulangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Namun jika for yang di sini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke for yang di bawah sini. I
sama dengan 0 to siswa. Untuk kondisinya sama seperti for yang sebelumnya, tapi for yang kedua ini berfungsi untuk mengecek apakah ada nilai yang kembar. Jadi kita cek kamar ke 0 sama tidak dengan nilai dari variabel tertinggi. Kalau memenuhi berarti penerima sama ditambah 1. Namun jika tidak, maka dia akan langsung balik ke atas atau menambahkan i-nya dengan angka 1. Setelah if yang pertama dijalankan, kita akan menjalankan if yang kedua. Apakah nilai pada kamar tersebut sama dengan nilai terendah? Jika sama, maka kita akan menambah variabel gagal dengan angka 1. Setelah mendapatkan hasil dari kedua if ini, kita akan menambah i-nya dengan 1 dan kembali ke atas dengan mengecek kondisinya apakah masih memenuhi. Jika masih memenuhi, maka perulangan dilakukan. Namun jika tidak terpenuhi, maka kita akan menambah i-nya dengan 1. Berarti kan i-nya akan menjadi 1. Berarti kita akan mengecek kamar ke 1. Begitu seterusnya. Jika terpenuhi, maka akan dilakukan perulangan. Namun jika tidak, maka kita akan lanjut ke bawah sini. Write. Write ini berfungsi untuk mencetak kalimat ke dalam monitor. Di sini kita akan mencetak nilai dari variabel tinggi, penerima, rendah, dan juga gagal. Untuk menambah keterangan pada monitor itu terserah kita mau memasukkan kalimat apa. Yang pasti dicetak output kita mau mencetak nilai penerima, nilai tinggi, dan nilai rendah gagal. Else ini sebelumnya sudah dijelaskan, kalau if yang di atas tidak terpenuhi maka ini akan dijalankan. And untuk menutup program utama. Jadi ini adalah pseudocode-nya. Selanjutnya kita ke flowchart. Untuk flowchart kita turun ke bawah. Flowchart dimulai dari start. Untuk start pada flowchart ini disimbolkan dengan bentuk oval. Jadi untuk start dan juga end itu sama, bentuknya oval. Siswa, kita menginput nilai dari variabel siswa. Untuk bentuknya yaitu jajar genjang. If yang pertama, siswa lebih dari 0. Jumlah siswanya apakah lebih dari 0? Ketika dia memenuhi, maka kita akan ke bawah sini. Lingkaran ini berfungsi sebagai sambungan antara halaman berikutnya. Kalau dia memenuhi kondisi if yang ini, maka akan lanjut ke bagian yang di kanan, namun jika salah akan di kiri, bagian yang di kiri. Kita lanjut ke bawahnya. Ini tadi kan yang memenuhi, yang bernilai benar. Ketika kondisinya memenuhi, kita cek di pernyataan perulangan pertama. For yang pertama, bentuknya itu persegi 6. Kita cek apakah kondisinya terpenuhi. For yang pertama ini berfungsi untuk menginput nilai masing-masing siswa. For yang pertama ini, jika terpenuhi, maka kita akan memerintahkan user menginputkan sebuah nilai yang akan disimpan ke variabel nilai array i. Ini bentuknya jajar genjang, kemudian if yang pertama kita mau mencari nilai tertinggi. Jika kondisi ini terpenuhi, maka tinggi akan diisi dengan nilai pada variabel i. Maksudnya nilai pada kamar ke i. Setelah if yang pertama dijalankan, kita menjalankan if yang kedua. Caranya sama, ada true dan juga false. Jika kondisinya terpenuhi, maka nilai dari variabel rendah akan diisi dengan nilai dari variabel nilai. Kemudian kita akan menambah i-nya dengan 1 dan mengecek ulang. Jika memenuhi, program perulangan dilakukan. Jika tidak, akan ke for yang kedua, yaitu untuk mencari nilai yang kembar. For yang ini sama, bentuknya persegi 6. Untuk if, bentuknya jajar genjang. Jika for yang ini terpenuhi, kita lanjut ke if yang pertama. If yang pertama ini memiliki dua nilai, ada true dan juga false. Jika dia true, maka penerima atau jumlah penerima akan ditambah 1. Jika tidak, maka dia akan ke atas sini langsung menambah i-nya dengan 1.
Setelah if yang pertama dicek, kita akan mengecek if yang kedua, atau kita akan mencari apakah ada nilai terendah yang kembar. Jika true, maka variabel gagal akan bertambah 1 nilainya. Jika false atau salah, maka akan langsung ke atas menambahinya dengan 1. Ketika perulangan ini tidak memenuhi kembali kondisinya, maka kita akan lanjut ke kiri sini. Namun jika terpenuhi, maka dilakukan perulangan. Ketika for yang ini salah, maka kita akan output atau mencetak di monitor nilai dari variabel tinggi, penerima, rendah, dan juga gagal. Untuk yang di kiri ini tadi kan kalau if yang di atasnya tidak terpenuhi atau jumlah siswanya kurang dari 0. Ketika user memasukkan jumlah siswa kurang dari 0, berarti jumlah siswanya tidak valid. Kita akan mencetak ini di monitor. Untuk kedua-duanya, kita akhiri dengan N. Selanjutnya ada program. Untuk program, kita awali dengan file header. File header yang digunakan IOStream karena kita ingin memberitahu komputer atau program bahwa kita menggunakan sintaks cin, cout, dan juga ml. Using namespace std memberitahu bahwa kita menggunakan semua file yang ada pada namespace std. In main sebagai fungsi atau fungsi utama, buka kurung kurawal ini berfungsi sebagai tanda mulai untuk program utama. Kita memasukkan nilai. Jadi untuk program ini sama seperti pseudocode tadi, kita hanya mengubah pseudocode-nya menjadi bahasa C++. Untuk memasukkan variabel, kita memulainya dengan tipe data, int, integer. Ini variabel yang akan digunakan. Cout, kita akan mencetak di monitor, masukkan jumlah siswa. Cin, kita memerintahkan user memasukkan sebuah nilai dan akan disimpan ke variabel siswa. If yang pertama, siswa lebih dari 0, jika memenuhi maka akan menjalankan program ini yang di bawahnya. Membuat variabel baru, array, variabel nilai yang berbentuk array sebanyak siswa atau kamarnya sebanyak jumlah siswa. Cout mencetak di monitor. For yang pertama untuk mencari nilai terendah dan juga nilai tertinggi. Untuk pembedanya dengan pseudocode tadi, kita menggunakan cout untuk mencetak di monitor, cin untuk memasukkan, untuk memerintahkan user memasukkan nilainya. If yang pertama bentuknya sama seperti yang di pseudocode tadi. Untuk i++ atau plus i-nya kita taruh di for. Kalau di pseudocode kan di bawah ya. Kalau di program ditaruh di for. Jadi integer i sama dengan 0, i kurang dari siswa, plus i. Jika kondisi i kurang dari siswa memenuhi, perintah di bawahnya dijalankan dan i bertambah 1. Untuk yang kedua sama, kita menggunakan for, i sama dengan 0, i kurang dari siswa, plus i. Ini berfungsi untuk mencari nilai yang kembar. Penerima plus ini sama saja dengan bentuk pseudocode yang sebelumnya, P sama dengan P plus 1. Begitu juga yang gagal, jika nilainya sama dengan nilai terendah, maka gagal ditambah 1. Cout untuk mencetak, jadi ada 5 yang akan kita cetak di monitor. Yang pertama kita akan mencetak nilai tertinggi, kemudian jumlah siswa yang mendapat nilai tertinggi, mencetak sertifikat sebanyak jumlah dari penerima, nilai terendah, dan juga jumlah siswa yang mendapatkan nilai terendah. Else, ini tadi dijalankan jika if-nya tidak terpenuhi, if yang di atas, dan tutup kurung kurawal sebagai penutup program utama. Jadi, itu tadi pseudocode, flowchart, dan juga program dari soal yang sedang kita bahas. Untuk selanjutnya kita membuka aplikasi, bisa kode blocks, bisa div++, dan juga bisa aplikasi serupa. Namun di sini saya menggunakan
C++ online, sebab C++ yang ada pada laptop saya tidak bisa diakses. Jadi untuk programnya tinggal kita salin yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah ini kita salin, kita klik run. Di sini ditemukan error pada nomor 11. Di sini aturan pakai tanda titik koma. Di nomor 18 kita kasih titik koma. Kita running lagi. Di nomor 11 di sini kita plus 1. Nomor 20 gagalnya belum kita kasih titik koma. Nah, ini adalah outputnya. Sama ya seperti yang sebelumnya. Untuk programnya ada variabel. Untuk variabel yang di sini untuk di bagian sini kita edit. Untuk outputnya kita mau masukkan jumlah siswa. Misal kita mau input siswanya 5. Siswa pertama nilainya 90, siswa kedua 80, ketiga 60, keempat 70, kelima 90.
Maka kita dapat nilai tertinggi itu 90, benar. Jumlah siswa yang dapat nilai tertinggi ada 2, yaitu siswa yang ke-1 dan yang ke-5, benar. Mencetak sertifikat berarti sebanyak jumlah siswa yang nilai tertinggi yaitu 2, benar. Nilai terendahnya ada 60, benar. Jumlah siswa yang mendapat nilai terendah ada 1, yaitu siswa ketiga. Saya akan menjelaskan jalannya program. Yang pertama, program akan mengecek file header. Maksud saya membaca file header, membaca namespace std, inmain, dan juga kurung awal. Kemudian membaca variabel yang akan digunakan, cout, mencetak di monitor, masukkan jumlah siswa. Ini ya, baris yang pertama, masukkan jumlah siswa, sudah. In siswa. User diperintahkan memasukkan nilai dan nilainya akan disimpan ke variabel bernama siswa. Kita tadi kan input 5, berarti 5 ini adalah variabel nilai dari variabel siswa atau S. If siswa lebih dari 0, siswanya kan 5 dari lebih dari 0 memenuhi, berarti kita akan menjalankan program yang ada di dalamnya. Selanjutnya program akan menjalankan perintah integer nilai siswa. Jadi integer nilai siswa berarti kita membuat array sebanyak kamar jumlah siswa. N jumlah siswanya kan 5, berarti kita punya array yang jumlah kamarnya ada 5. Array ini kan 5, berarti kita mulainya dari 0, karena array kan mulainya dari kamar ke 0. Jadi kamar ke 0 sampai kamar ke 4. Jadi N nilai ininya 4. Kemudian cout, masukkan nilai siswa yang ini ya. Kita cetak, masukkan nilai siswa. For I sama dengan 0. Kita punya I sama dengan 0, I-nya 0. Cout siswa I plus 1. 0 plus 1, 1. Jadi siswa 1 buat ini. In nilai I. User memasukkan nilai dan disimpan ke kamar ke I. Variabel nilai kamar ke I. Berarti 90 ini akan disimpan ke nilai, atau kita singkat saja N kamar ke 0. Berapa? Yaitu 90. Ya. Kemudian if kita akan ke if yang pertama, nilainya lebih besar dari tinggi atau tidak. Tingginya kan ada 0. 90 lebih besar tidak daripada 0. Memenuhi, berarti kita jalankan tinggi sama dengan nilai pada array ke I. Berarti kita punya variabel T atau tinggi sama dengan N array I, berarti kan nilai dari array yang ini 90. T-nya ada 90. Kemudian if setelah ini dijalankan, if yang kedua, apakah nilainya kurang dari rendah? Apakah nilainya kurang dari 100? 90 kurang dari 100 itu memenuhi, berarti kita punya variabel R sama dengan 90. Kita naik ke atas, ke sini, I-nya ditambah 1, berarti I-nya tadi kan 0, jadi 1. Kita cek lagi ke bawah, cout, siswa, 1 plus 1 berarti 2, siswa 2. In nilai I berarti kita masukkan 80, berarti N 1 sama dengan 80.
Setelah dapat N1, kita if yang pertama, apakah nilainya lebih dari tinggi? Tingginya tadi kan 90, 80 lebih dari 90 tidak kan? Berarti kita ke if yang berikutnya, apakah nilainya kurang dari rendah? Apakah 80 kurang dari rendah? 90. 80 kurang dari 90 memenuhi, berarti rendah sama dengan nilai pada kamar ke-1. Berarti rendahnya bukan lagi 90 tetapi 80. Kemudian kita balik lagi ke atas, I-nya plus 1, jadi I-nya 2. Siswa 2 tambah 1, 3, berarti siswa 3 sama dengan si I nilai I, berarti N kedua sama dengan, kita tadi memasukkan berapa? 60, berarti N2 sama dengan 60. Sudah dapat, kemudian if yang pertama, apakah nilainya lebih dari tinggi? 60 lebih dari 90, tidak. Kita cek lagi if yang kedua. Nilai I kurang dari rendah, 60 kurang dari 80, memenuhi, berarti rendah sama dengan nilai pada kamar ke I. Rendahnya bukan lagi 80, tetapi diganti 60. Berarti rendah sama dengan 60. Setelah kita dapat if yang kedua, kita tambah I-nya plus 1. Berarti I-nya sekarang ada 3. 3 kurang dari 5, memenuhi. Jadi kita ke bawah, yaitu si out siswa I plus 1. 3 plus 1 jadi 4. Siswa 4 sama dengan si I nilai I. Berarti nilai I yaitu nilai 3. N pada kamar ketiga isinya yaitu 70 sesuai yang kita inputkan tadi dengan 70. Kita cek if yang pertama, apakah 70 lebih dari tinggi yaitu 90. 70 lebih dari 90 tidak memenuhi, berarti if yang kedua, nilai I kurang dari rendah. 70 kurang dari 60 tidak memenuhi, maka kita akan langsung naik ke atas, ke sini I-nya plus 1, I-nya jadi 4. 4 kurang dari siswa, 4 kurang dari 5 memenuhi, kita see out siswa I plus 1. Siswa 4 plus 1, 5, berarti siswa 5 sama dengan si I nilai I. Berarti kita mau memasukkan nilai pada kamar ke-4. N atau nilai 4 sama dengan berapa yang dimasukkan tadi? 90 kan? Jadi N4 sama dengan 90. N4-nya 90, kita cek apakah nilai I lebih dari tinggi. 90 lebih dari 90, tidak. Berarti kita if yang selanjutnya nilainya kurang dari rendah. 90 kurang dari 60 tidak memenuhi, maka akan langsung naik ke atas, tidak menjalankan perintah di dalam if. Kita tambah I-nya dengan 1, I-nya 5. Kita ke kondisi, I kurang dari siswa. 5 kurang dari 5 tidak memenuhi, maka for yang pertama ini akan berhenti karena kondisinya sudah tidak memenuhi lagi. Jadi kita lanjut ke for yang kedua. For yang kedua ini fungsinya untuk mencari angka yang kembar. Kita hapus dulu. I dimulai dari 0. Berarti I-nya sekarang 0. 0 kurang dari 5. Kita ke bawahnya, if yang pertama, apakah nilai pada kamar ke I atau 0 sama dengan tinggi. Kita cek, N0 tadi kan 90. 90 ya. 90 sama tidak dengan nilai tertinggi. Nilai tertingginya 90. Sama, berarti penerima plus-plus. Atau kita dapat P sama dengan penerimanya kan tadi 0. 0 plus 1, berarti sekarang 1. Kemudian if yang kedua, nilainya sama tidak dengan yang terendah. 90 sama tidak dengan 60, tidak. Berarti tidak menjalankan if, akan langsung naik ke atas I plus 1. I-nya sekarang jadi 1. 1
1 kurang dari 5 memenuhi if yang pertama, yaitu nilai I sama dengan tinggi. Berarti kan N1 ya. 80 sama dengan 90, tidak memenuhi. Berarti kita lanjut ke if yang kedua, apakah nilainya sama dengan rendah? Rendah tadi 60. 80 tidak sama dengan 60, makanya if-nya tidak dijalankan. Kita tambah I-nya dengan 1, jadi I-nya 2. Nilai kamar kedua sama dengan tinggi atau tidak? Kamar kedua kan berarti yang ini, 60. Sama tidak dengan 90? Tidak, berarti if-nya tidak dijalankan. Kita lanjut ke if yang kedua, apakah nilainya sama dengan nilai dari variabel rendah? 60 sama dengan 60, memenuhi, berarti kita jalankan gagal plus plus. G sama dengan, gagalnya kan sebelumnya kita isi 0 ya di sini, berarti 0 plus 1, 1. Kemudian kita balik ke atas, I-nya plus 1, berarti sekarang ada 3. 3 kurang dari 5, memenuhi if yang pertama, apakah nilainya sama dengan tinggi? N3 70. Dia tidak sama dengan yang tinggi kan? 70 tidak sama dengan 90. Kita cek if yang kedua, apakah dia sama dengan yang rendah? 70 tidak sama dengan 60, berarti kita akan langsung naik ke atas, plus I atau kita coret. Jadi 4 kurang dari 5 memenuhi if yang pertama, apakah nilainya sama dengan tinggi? N kamar keempat 90, sama dengan tertinggi yaitu 90. Karena memenuhi, berarti P atau penerima plus P-nya ditambah 1. P-nya kan ada 1, ditambah 1, sekarang P-nya ada 2. P-nya sekarang 2, kita cek if yang selanjutnya, apakah nilai pada kamar tersebut sama dengan rendah? 90 tidak sama dengan 60, berarti tidak dijalankan. Kita tambah I-nya dengan 1, berarti sekarang 5. 5 kurang dari 5, tidak memenuhi, oleh sebab itu for-nya tidak dijalankan atau for-nya berhenti, karena kondisinya sudah tidak terpenuhi. Kita see out di monitor, nilai tertinggi, ini ya, nilai tertinggi, diikuti nilai dari variabel tinggi. Tingginya kan ini kan, T ini kan, berapa? 90. Kita cetak 90. See out, jumlah siswa dapat nilai tertinggi. Ini ya, jumlah siswa dapat nilai tertinggi, diikuti nilai dari variabel penerima. P-nya tadi kan 2 ini ya. Jadi ini 2. Kemudian mencetak sertifikat sebanyak, ini dicetak di monitor, yang ini diikuti dengan nilai dari variabel penerima. Penerimanya tadi 2, berarti kita cetak 2. Nilai terendah, kita cetak di monitor, ini nilai terendah, diikuti nilai dari variabel terendah, yaitu 60. Terakhir kita cetak di monitor, jumlah siswa yang mendapat nilai terendah, ini sama dengan gagal. Gagalnya tadi kan 1, ini ya. Jadi sama dengan 1 yang di ujung sini. Setelah ini else-nya tadi kan tidak dijalankan, berarti akan tutup kurung kurawal atau program berhenti. Nah, itulah jalannya logika dari program, maksud saya dari soal yang sedang kita bahas ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.